materi ini judul kita ini banjir kan. Ibu akan jelaskan apa itu artinya ya. Oke, banjir itu peristiwa meluapnya air yang menyusuri permukaan tanah dan mengenai daerah yang biasanya kering. Banjir terjadi akibat volume air yang berlebihan, baik dari hujan, luapan sungai maupun kerusakan lingkungan, sehingga tidak dapat diserap oleh tanah atau dialirkan secara normal. Nah, berarti banjir itu adalah peristiwa alam meluapnya air. Ada banjir. Oke. Penyebabnya itu ada dari faktor alam dan ada faktor ulah manusia. Faktor alam itu cuaca hujan tinggi dan terus menerus. Yang kedua luapan sungai dan danau. Nah, ini kan faktor alam itu ada curah hujan, pasang air laut, tanah rendah dan cekungnya tanah. Kalau faktor ulah manusia ada yang harus dua sampah sembarangan, Bu. Oke, betul. Saya, Bu. Buang sampah di selokan, Bu. Saya, Bu. Ada lagi? Oke, silakan sini. Penebangan dia, Bu. Oke, bisa. Nah, akibat lain juga ada ya, yang dari Ibu ya. Akibatnya itu korban jiwa, cedera, penyakit seperti diare dan penyakit kulit, lumpuhnya aktivitas ekonomi dan kerusakan lingkungan. Solusinya di sini membersihkan biar agar tidak terjadi lagi banjir. Yang pertama itu yang bisa kita lakukan sebagai kita sebagai anak sekolah itu pertama membersihkan selokan di rumah kita dan nah ini ada yang contoh banjir. Ada yang tahu di mana? Hah? Itu banjir. Datang. Itu permasalahan. Ini kan gambar visual kayak yang sedang terjadi banjir. Ada yang tahu kenapa ini bisa terjadi? Bentuk kelompok. Jadi dua kelompok yang isinya satu kelompok 4 orang. Coba hitung dari sini. Mulai dari 1 sampai 4, mulai lagi dari 1. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, di dalam kelompok yang Ibu buat tadi, tugas kalian yang pertama itu kalian menjawab pertanyaan yang Ibu buat. Tulis coba. Baik, Bu. Penyebab banjir. Yang kedua itu apa dampaknya bagi lingkungan? Yang pertama, apa penyebab banjir? Apa dampaknya bagi lingkungan? Yang terakhir itu bagaimana solusinya yang dilakukan oleh masyarakat? Tugas tersebut kalian diskusi
presentasikan buah dengan kata-kata yang masing-masing. Terus kalian presentasikan perwakilan satu orang depan. Ya, Bu. Poster, pilih salah satu dari Itu pilih di gambar, ditulis di kertas boleh. Antara kalian pilih antara pengertian ini enggak penyebabnya, dampaknya dan ide penanggulangannya. Penyebabnya kalian pilih antara penyebab, akibat dan solusi atau ide penanggulangan. Baik, Bu. Oke, soal yang tadi bisa kalian jawab dari buku tematik atau pengalaman kalian atau dari lingkungan sekitar yang kalian tahu tentang belajar. Baik, Bu. Oke, satu siapa yang presentasi? Saya, Bu. Oke, berdiri. Presentasikan hasilnya. Oke, yang pertama itu penyebab banjir. Yang pertama curah hujan tinggi, saluran drainase tersumbat, penebangan hutan, permukaan. Akibatnya itu, Bu, yang pertama karena curah hujan yang tinggi, Bu. Jadi curah hujan yang tinggi itu membuat banjir, ya jadilah seperti yang di poster ini. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman kita Bella. Dari pelajaran kita tadi anak-anak, apa yang solusi yang bisa kita lakukan, solusi kecil yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir? Oke, silakan diri untuk sama cepat. Oke, ada lagi? Menanam pohon, Bu. Oke. Apa pelajaran penting yang kamu dapat hari ini? Silakan kita. Belajar yang saya dapat hari ini, Bu, supaya kita tidak menjaga lingkungan, supaya tidak terjadi banjir, Bu. Oke, mengapa menjaga kebersihan jawaban itu penting? Ada yang bisa jawab? Supaya tidak terjadi banjir. Silakan diri. Supaya tidak terjadi banjir, Bu. Kalau banyak sampah di selokan itu bisa membuat air menjadi banjir. Oke, kasih tepuk tangan. Kesimpulannya itu menjaga lingkungan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan alam kepada kita. Oke, kasih semua tugasnya untuk di rumah tolong tulis dulu, oke? Tugasnya itu mengamati kondisi selokan atau saluran air di sekitar rumah. Lalu mencatat apa yang harus diperbaiki, oke? Baik, Bu. Tugasnya Kamu dulu, Bu. minggu depan. Baik, Bu. Yang nggak